Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang menelpon atasannya karena ia telah berhasil membunuh dan menyimpan mayat seseorang. Kemudian cerita mundur 18 hari yang lalu di Hyderabad. Saat itu Sri Nanda Gopal Chakravarti, seorang pendiri dari perusahaan People Mart yang sangat dermawan, mendapatkan penghargaan dari pemerintah India berupa Padma Shri karena 50% pendapatan perusahaannya dihabiskan untuk pendidikan dan rawat medis gratis kepada karyawan di tingkat korporat. Di kesempatannya itu, Gopal Chakravarti berbicara di depan orang-orang. Ia mengatakan mengapa sukses tidak bisa dicapai dengan cepat. Itu ibaratkan pohon bambu. Ketika kita menanamnya, kita tidak akan mendapatkan apapun setelah 1 hari, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Tapi setelah 3 tahun, pohon tersebut akan bertunas. Dan selama itu pula pohon menanamkan akarnya sedalam mungkin. Ketika pohon bambu ditiup angin kencang, ia akan merunduk. Tetapi setelah angin berlalu, ia akan tegak kembali. Laksana perjalanan hidup seorang manusia yang tak pernah lepas dari cobaan dan rintangan. Maka jadilah seperti pohon bambu. Namun, Bapak Gopal mengatakan jika dalam 2 bulan ke depan dirinya akan meninggal dunia karena ia mengidap penyakit neurodegeneratif. Semua orang merasa sedih mendengar hal tersebut. Gopal mengatakan jika ia memberitahu hal ini karena semasa hidupnya ia hidup dengan sukses dan ingin meninggal dengan sukses juga. Doctors maximum 2 నెలలని చెప్పారు. నేను 2 నెలల్లో చనిపోతున్నా. I want to die successfully. Hal tersebut pun terdengar oleh pemimpin JP Orbit yang bernama JP. Ini tangkuraknya. Si JP ini adalah orang yang sangat licik. Ia selalu mengambil alih perusahaan lain demi kepentingan dirinya sendiri. Bahkan ia berani membunuh demi mencapai tujuannya tersebut. Saat itu berita mengabarkan jika Bapak Gopal akan membagikan seluruh saham perusahaannya kepada karyawan di People Mart. Mendengar hal tersebut, JP pun berambisi untuk mengambil alih perusahaan People Mart untuk dijadikan sebagai hadiah ulang tahun untuk anaknya yang bernama Atharva. Setelah itu di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Swami. Ia mendatangi markas gangster yang dipimpin oleh Ramesh. Swami datang karena ayah dan ibu Swami telah diancam dan dimintai surat-surat properti. Swami bertingkah dengan sangat legeg. Namun ketika orang-orang mulai menyerangnya, ini yang terjadi. Dan dengan konyolnya, sebelum Swami menghajar lagi para gangster itu, ia menghubungi keluarganya agar pertarungan dirinya disaksikan oleh mereka. Kemudian kita akan beralih ke rumah Bapak Gopal. Ia memiliki seorang anak bernama Anan, yang mana wajah Anan sangat mirip dengan wajah Swami. Sekarang Anan sedang mengembangkan bisnis ayahnya itu di daerah Vizag. Sosok Anan merupakan orang yang sangat lembut. Ia tidak menyukai kekerasan. Itu dibuktikan ketika ratusan preman datang menghadap kepadanya untuk meminta uang keamanan. Anan menghadapinya tanpa kekerasan, bahkan ia merekrut semua preman itu untuk bekerja di perusahaannya. Meskipun memiliki wajah yang sangat mirip, kondisi ekonomi Swami berbanding terbalik dengan Anan. Swami baru saja dipecat di tempat kerjanya karena Swami sering sekali terlibat dengan preman dan atasannya takut itu berdampak kepada perusahaannya. Di rumah Anan, karena ayahnya akan berulang tahun 1 bulan lagi, Anan berjanji akan memberikan kado spesial, yaitu merekrut 1000 pekerja di pabrik Vizag dalam waktu 1 bulan. Membantu orang lain merupakan kebahagiaan bagi Anan dan ayahnya. Kembali ke Swami, ia berusaha mencari pekerjaan dengan melamar beberapa kantor. Saat sedang wawancara, adiknya yang bernama Subu menelponnya namun tidak diperdulikan oleh Swami. Namun adiknya itu mengirimkan pesan dan mengabarkan jika ia sedang dalam masalah. Jadi dengan cepat, Swami pergi meninggalkan wawancara kerjanya. Setelah sampai di tempat adiknya, Swami tidak menemukan keberadaan Subu. Karena ternyata orang yang mengiriminya pesan adalah teman Subu yang bernama Pranavi.
Pranavi mengaku ponselnya tertukar dengan Subu dan ketika ia diganggu oleh para preman, jadi ia meminta pertolongan kepada suami. Hal itu membuat suami marah karena ia tak ingin jika hanya dianggap kakak. Jika ingin dibantu, maka Pranavi harus memanggil sayang. Jadi terpaksa Pranavi kembali mengirim pesan dengan memanggil sayangku, cintaku. Dan akhirnya suami yang senang pun melakukan hal ini. Sebagian preman lari ketakutan melihat sikap suami. Setelah situasinya aman, suami tiba-tiba mengungkapkan cintanya kepada Pranavi. Pranavi pun kebingungan dengan tingkah suami. Namun suami terus meyakinkannya agar Pranavi menerima cintanya. Papa Pranavi, I love you so much. Di lain sisi, JP mendatangi kantor Gopal. Di sana JP mengatakan jika maksud dan tujuannya datang ke sini adalah untuk membeli perusahaan Gopal karena 2 bulan lagi Gopal akan meninggal. Namun Gopal menolaknya dan tidak akan menjual perusahaan ini dengan harga berapapun. JP yang kesal pun pergi. Namun sebelum ia pergi, JP mengatakan kau memang hidup dengan sukses. Namun kau tidak akan mati dengan sukses. Yang artinya JP akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan perusahaan People Mart. I'm living successfully, but you are not going. Di rumahnya, Pranavi disuruh berdandan oleh ayahnya karena akan dipertemukan dengan seorang pria. Namun Pranavi mengatakan kepada ibunya jika ia tadi sudah bertemu dengan pria bernama suami. Dan ia pun menyimpan rasa kepadanya. Namun ibunya mengatakan jika Pranavi harus mendapatkan izin dari ayahnya. Karena ayahnya ingin mendapatkan menantu yang sudah mapan saja. Setelah Pranavi dibawa oleh ayahnya, ternyata ia akan diperkenalkan dengan Anan. Sontak Pranavi pun sangat senang karena ia mengira jika itu adalah suami. Di sana Anan mengatakan semua yang ia ketahui tentang Pranavi dan membuat si Pranavi merasa terkesan. Hingga mereka berakhir dengan menukar nomor telepon. Pranavi yang bahagia pun menceritakan hal tersebut kepada ibunya dengan mengatakan jika ayahnya mengenalkan pria yang memang sudah Pranavi cintai sebelumnya. Pranavi pun menelpon Subu atau adik suami dan mengatakan jika ia sudah bertemu dengan kakaknya di kantor dan ia pun menyukainya. Namun Subu bingung karena kakaknya atau suami baru saja dipecat dari pekerjaannya 1 minggu yang lalu. Pranavi pun sama kebingungan dan bertanya siapa nama pria di kantor tadi dan di mana alamatnya. Ayahnya menjawab jika pria tersebut bernama Anan Chakravarti. Pranavi terkejut karena ternyata ia menyukai 2 orang yang berbeda namun memiliki tampang yang sama. Setelah ibunya mengetahui hal tersebut, ibunya berkata jika Pranavi harus kencan terlebih dahulu dengan 2 pria tersebut dan memilih salah satu dari mereka. Kemudian Pranavi pun kencan dengan Anan dan suami di hari yang berbeda yang intinya untuk menyeleksi salah satu di antara mereka. Sementara di sisi lain, ternyata JP menghabisi para pekerja di pabrik Vizak. Ia melakukan hal tersebut untuk mendesak Gopal agar segera menyerahkan perusahaan kepadanya. Karena JP sudah berjanji kepada anaknya untuk memberikan perusahaan tersebut sebagai hadiah ulang tahun. Gopal pun tidak bisa melawan dan bertindak saat itu. Sanjay, Vizag branch strategy, I want on date. Is that clear? Okay, sir. Di lain sisi, Pranavi yang baru saja kencan dengan 2 pria sekaligus pun masih bingung untuk memilih siapa. Namun ibunya mengatakan wanita bisa melihat pria dari bagaimana pria itu menghargai wanita dan bagaimana keluarganya mencintai dirinya. Kemudian keesokan harinya, Pranavi mendatangi Anan yang sedang menggalang makanan untuk orang yang membutuhkan. Anan membuat makanan untuk orang yang ingin menyumbang dan orang yang membutuhkan agar tidak lagi kesusahan. Dan di sana Anan mengatakan jika tepuk tangan dan rasa hormat dari semua orang di sana adalah milik Pranavi karena telah memberikan ide tersebut kepadanya. Kemudian Pranavi berangkat ke rumah suami untuk menolaknya karena akan memilih Anan. Namun di rumah itu, orang tua suami sangat menyambut kedatangan Pranavi dan memperlakukannya dengan sangat baik. I love you more, Pranavi baby. Namun sopir Pranavi yang memperhatikan hal tersebut dari luar pun segera menghubungi ayah Pranavi dan mengatakan jika Pranavi berhubungan dengan seorang pria. Ayah Pranavi pun marah dan segera mendatangi rumah suami dengan membawa ladusing-ladusing untuk menghancurkan rumah suami.
Namun ketika suami keluar bersama Pranavi, Ramesh atau ayah Pranavi sangat terkejut dan meminta maaf karena ia mengira jika itu adalah Anand. Namun ketika orang tua suami keluar, Ramesh bertanya, "Siapa namamu?" Suami menjawab jika namanya Suami dan ia baru saja dipecat 1 minggu yang lalu dari pekerjaannya. Ramesh pun marah dan segera membawa Pranavi pergi dari sana. Namun kembali ke keluarga Gopal, perusahaan People Mart sedang mengadakan acara karena telah berhasil memperkerjakan 1.000 karyawan dalam 1 bulan. Gopal mengatakan jika mulai 1 April, People Mart akan memiliki CEO baru yaitu Anand Chakravarti. Welcome to the family of People Mart, 1st of April. Setelah itu di dalam pesawat pribadinya, Gopal mengatakan kepada anaknya jika JP telah menemuinya beberapa hari lalu dan berusaha untuk mengambil perusahaan dari mereka. Anand mengatakan jika dirinya akan berusaha berbicara dengan JP untuk menyelesaikan masalah ini. Kembali ke Pranavi, karena ia akan memilih suami untuk menjadi kekasihnya, ayahnya tidak terima dan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suami. Sementara di kantor Gopal, ia kembali didatangi oleh JP dan mendesaknya untuk segera menyerahkan perusahaan jika tidak ingin Anand dibunuh. Karena Anand telah dikepung oleh anak buah JP. Di saat yang bersamaan, Pranavi meminta Anand untuk bertemu. Di sana Anand hampir saja ditabrak oleh sebuah truk kontainer, namun beruntung ia bisa menyelamatkan diri dari kejadian tersebut. Namun saat itu juga Atharva atau anak JP dan para anak buahnya tiba di hadapan Anand. JP melakukan rencana ini karena ia tahu jika Anand tidak pernah berkelahi sama sekali. Anand dan Pranavi pun berlari untuk menghindari kejaran tersebut. Namun mereka malah kembali dikepung oleh para preman yang telah dibayar oleh Ramesh atau ayah Pranavi. Pranavi pun panik dan ia teringat untuk meminta bantuan suami untuk membantu Anand. Ia menelpon ayah suami. Namun di telepon itu, ayahnya suami mengatakan jika Anand dan suami sebenarnya adalah orang yang sama. Dan tiba-tiba ya, ternyata Anand dan suami merupakan orang yang sama. Ia memiliki 2 karakter, 2 keluarga, atau nama lengkapnya adalah Suami Pipek Anand Chakravarti. JP kesal karena seluruh anak buahnya berhasil dihabisi oleh Anand alias suami. Ketika Anand hendak akan menghajar Atharva, Atharva mengatakan jika ia tidak berhasil membunuh Anand, maka ia akan menghabisi ayahnya atau Gopal Chakravarti. Gopal sangat khawatir dengan keadaan anaknya alias Anand. Setelah Anand tidak sadarkan diri karena dipukul di sirahnya, Anand dianggap telah mati. Mayatnya pun dimasukkan ke dalam peti mati di kamar mayat. Sementara itu sepupu Anand yang bernama Vikram yang baru pulang dari Amerika sangat khawatir dengan keadaan Anand karena keberadaannya belum ditemukan. Vikram melaporkan hal tersebut kepada Ladu Singh. Namun ternyata orang yang sedang dikhawatirkan itu keadaannya baik-baik saja. Anand alias suami itu ada di rumahnya. Alasan ia bisa selamat ternyata karena ia dibantu oleh petugas kamar mayat yang mengenali wajahnya. Pranavi pun mendatangi suami dan marah-marah karena merasa ia telah dibodohi. Di sana suami menceritakan kejadian sebenarnya. Jadi suami adalah anak dari Pasudeva Rao yang miskin. Ketika ia berumur 4 tahun, ia pergi bersama ayahnya ke pameran. Namun ia tersesat dan tidak menemukan ayahnya. Suami menyendiri hingga malam hari karena ia tak bisa pulang. Kemudian suami ditemukan oleh Gopal. Suami dibawa pulang. Dan kebetulan Gopal dan istrinya tidak memiliki seorang anak. Namun meskipun demikian, Gopal terus mencari informasi tentang keluarganya untuk mengembalikan suami. Dan Gopal Chakravarti pun berhasil menemukan keberadaan keluarga suami dan mengembalikannya dalam waktu 4 tahun. Namun istri Gopal sangat merasa kehilangan karena suami telah pulang. Jadi mereka mendatangi rumah suami. Dan beruntungnya, Pasudeva atau ayah kandung suami sangat mengerti dengan kondisi Gopal. Jadi ia mengizinkan untuk suami tinggal bersama Gopal 1 hari dan bersamanya 1 hari. Dan dari situlah suami memiliki 2 kepribadian karena ia menyesuaikan keadaan. ఆ నాన్న పెంచినట్లు అక్కడ ఉన్నప్పటి నుంచి ఈ నాన్నకి నచ్చినట్లు ఇక్కడ
Kini suami ingin membuat perhitungan kepada JP. Oleh karena itu suami melamar untuk menjadi sekretaris pribadi JP. Kedatangannya di kantor JP Orbit sangat membuat JP dan Atharva kaget. Karena bagaimana mungkin Anan yang sudah meninggal sekarang berada di hadapan mereka. Namun di sana suami bertingkah menjadi orang bodoh. Bekas luka pukulan di kepalanya juga berhasil suami sembunyikan. Atharva yang masih belum percaya mengirim anak buahnya untuk mencari informasi tentang identitas suami. Tentu saja semua orang terkecoh karena memang identitas suami itu asli. Di tengah-tengah kebingungannya, JP dihubungi oleh Gopal yang masih bersedih karena keberadaan Anan belum diketahui masih hidup atau sudah mati. Tapi Gopal memastikan People Mart tidak akan hancur karena CEO baru akan diumumkan besok. JP mulai percaya jika pria di hadapannya bukanlah Anan. Sebagai ujiannya, JP memberikan pistol dan meminta suami untuk menembak ke dirinya sendiri. Pistol tersebut ternyata tidak berisi peluru. Tindakan itu membuat JP dan Atharva menjadi percaya jika itu bukanlah Anan. JP mengatakan kepada suami jika ia akan dijadikan CEO baru di perusahaan People Mart. Karena wajah suami sangat mirip dengan Anan yang sekarang diduga telah mati. Dengan berlagak polos, suami mengiyakan saja ketika JP meminta suami untuk melakukan hal apapun yang ia perintahkan. JP dan Atharva merasa telah menang. Padahal mereka belum tahu saja siapa itu suami. Weakest battle. Keesokan harinya suami dijemput langsung oleh JP. Karena hari itu suami akan diumumkan sebagai CEO baru di People Mart. Kehadiran suami tidak membuat Gopal kaget. Karena mungkin ia sudah menyadari jika itu adalah anaknya juga atau si Anan. Suami memberikan sambutan dan memperkenalkan diri sebagai CEO. Ia justru tidak mengikuti arahan dari JP. Suami mengumumkan jika 50% saham perusahaan akan dibagikan untuk Amal, sedangkan sisanya akan diberikan secara merata kepada para karyawan. Setelah itu, suami mendatangi rumah Pranavi untuk memberikan perhitungan kepada ayahnya yang berusaha akan membunuhnya. Namun suami memaafkan ayah Pranavi, dan Ramesh Reddy pun akhirnya mendukung hubungan anaknya dengan suami. Karena sekarang suami telah diangkat menjadi CEO perusahaan. మొన్న కాదంటివి పైసలేదంటివి పనికి రానంటి వచ్చిందయ్యా బల్బు వెలిగిందయ్యా రూటు తెలిసి నీ పాప సౌందర్యమున్ చూసి. Kemudian suami kembali mendatangi JP Orbit. Kata-kata suami membuat JP dan Atharva sangat emosi. Namun suami kembali berlaga lugu dan bodoh. Ia mengaku jika kata-kata pidato tadi hanya asal-asalan karena grogi. Suami berpura-pura meminta tolong karena takut penyamarannya terbongkar. Atharva yang mendengar tipu muslihat itu pun dengan bodohnya mempercayai perkataan suami alias si Anan. Ada satu pertanyaan di benak suami, siapa orang yang telah memukulnya dari belakang saat itu? Karena di kamar mayat, ia mendengar percakapan yang bukan dari JP dan bukan pula dari pembunuh bayaran Ramesh. Suami pasti akan mencari tahu siapa pihak lain yang juga ingin merebut perusahaan People Mart. Namun sekarang suami sedang sibuk untuk mengurus pernikahan adiknya atau si Subbu. మన కంపెనీ కోసం ఇంకొకరు కూడా ట్రై చేస్తాడు ఆ రెండో వాడు ఎవడో. Acara pernikahan Subbu pun digelar dengan sangat meriah. Di sisi lain, Atharva meyakinkan ayahnya atau JP jika itu memang suami dan bukan si Anan. Namun JP mulai curiga dengan semua ini. Ia mulai menyadari jika itu memang Anan yang selamat dari dugaan kematian sebelumnya. Kemudian di dalam bus, suami kembali diburu oleh para preman. Namun bukan suami jika tidak bisa menghadapi para preman tersebut. Selanjutnya suami masuk ke kantor People Mart sebagai Anan. 50% saham yang akan diberikan kepada karyawan mulai dibagikan. Atharva yang melihat hal tersebut pun sangat kesal. Ia menodongkan pistol ke arah suami, namun ternyata
మీరు ఓనన్ సార్ వేసేస్తాను. నువ్వు ఆగరా. JP pun murka kepada suami karena sekarang ia sadar jika itu adalah Anan. Gejolak amarahnya membuat JP mengirim anak buahnya untuk meluluh lantahkan rumah suami. Ayah suami pun memberitahu tentang siapa Anan dan suami sebenarnya. JP menelpon Anan dan memberitahu jika ayahnya atau Pasudeva sekarang sedang disiksa di kantor polisi. Suami pun segera pergi ke sana. Namun di perjalanan, JP kembali menelpon dan mengatakan jika Gopal atau ayah Anan sekarang sedang dalam bahaya karena JP menyuruh dokter pribadinya untuk menyuntikkan racun. Suami pun berusaha untuk menyelamatkan terlebih dahulu Gopal. Namun di perjalanan, ternyata sudah ada 100 orang yang mencegat mobil ambulannya. JP meminta suami untuk menyerahkan perusahaan People Mart jika ingin kedua ayahnya selamat. నేను నాకు ఇస్తున్నట్టు సంతకం పెట్టు. Ketika suami sedang kebingungan, ratusan bahkan ribuan orang datang. Ternyata mereka adalah para karyawan People Mart yang akan membantu suami alias Anan untuk menghadapi situasi ini. Keselamatan Gopal Chakravarti terjamin oleh mereka. Dan Anan disuruh untuk mendatangi Vasudepa atau ayah kandungnya sendiri untuk menyelamatkannya. Semua anak buah JP di sana dihajar habis-habisan oleh suami yang sudah sangat emosi. Bahkan polisi yang menghajar ayahnya pun disiksa oleh suami. Atarva pun dihajar habis-habisan oleh suami. Ia mengatakan jika berani menyentuh keluarganya, maka siap-siap ia akan mati. Ketika suami dikeroyok oleh JP dan Atarva, suami berhasil melukai tangan Atarva dan memasukkannya ke dalam sel penjara. Jika tidak segera dikeluarkan, maka Atarva akan mati karena akan kehilangan banyak darah. JP mendesak suami dengan mengatakan ia akan memberitahu siapa orang yang juga sedang mengincar People Mart. Namun ternyata suami telah mengetahui siapa orang tersebut. నీ కంపెనీ మీద కన్నేసిన ఇంకో నా తమ్ముడు విక్రమ్ చక్రవర్తి. Ya, suami mengetahui hal tersebut karena ia melihat keberadaan Vikram beberapa hari lalu ketika ia diserang oleh para preman di bus. Karena keadaan Atarva semakin memburuk, JP meminta kunci sel dan berjanji jika ia tidak akan mengganggu lagi perusahaan People Mart, keluarga Chakravarti, dan keluarga suami. మీ ఇద్దరిని చంపడానికి క్షణం పట్టదు. Setelah itu suami mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi Gopal. Di sana Vikram berpura-pura bersikap baik kepada suami. Kemudian suami menyerahkan perusahaan sepenuhnya secara resmi kepada Vikram. Karena suami tidak ingin melihat sikap Vikram yang seperti penjahat. Sikap suami itu membuat Vikram dan ayahnya menjadi malu dibuat. Kondisi Gopal ternyata juga sudah lumayan membaik. Di sana ia juga mempermalukan Vikram dengan mengatakan jika Anan selalu tidak mau menjadi CEO karena ia sadar bukan ahli waris. Bahkan Anan ingin Vikram untuk menduduki jabatan itu di People Mart. Gopal juga setuju untuk menjadikan Vikram sebagai CEO. Namun kemarin masalah muncul dari JP dan suami alias Anan mengambil alih sejenak untuk bisa menghadapi JP agar ketika Vikram menjabat ia tidak akan mendapatkan masalah di perusahaannya. Vikram yang mendengar itu pun malu dan menyadari jika ia salah. Ia meminta maaf kepada suami alias Anan. సారీ అన్నయ్య. Kehidupan suami pun kembali seperti semula. Ia hidup dengan dua kepribadian. Ia bisa merekrut pekerja ketika menjadi Anan. నువ్వు అంత పెద్ద కంపెనీకి సీఈఓవి కదా. కూతురుకి పెళ్లి చేసి పంపించేసాక Dan film pun berakhir.